Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan total 17.504 pulau dan tantangan geografis yang unik. Di satu sisi hal ini menjadi peluang, namun di sisi lainnya menjadi sebuah tantangan terutama bagi pemerataan konektivitas. Hingga 2024, masih ada 12.000 desa yang belum terkoneksi internet cepat di Indonesia. Padahal peran konektivitas digital kian krusial. Kini digitalisasi telah menjadi jantung nadi perekonomian, termasuk di wilayah perbatasan. Salah satunya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Entikong dijuluki sebagai jalur sutra Indonesia-Malaysia. Entikong merupakan pintu batas negara dengan lalu lintas penyeberangan tersibuk di Indonesia. Setiap harinya hampir 2.000 orang melintas melalui pos lintas batas negara atau PLBN yang satu ini. Sejak Januari hingga November 2025, total 581.250 orang melintas melalui PLBN Entikong. Dengan demikian, kehadiran digitalisasi menjadi penting dan internet yang cepat menjadi sebuah keniscayaan. Di PLBN Entikong memberikan buktinya. Dalam beberapa tahun terakhir, proses administrasi ekspor menjadi lebih cepat dan tepat berkat dokumen logistik dan kepabeanan terhubung secara online. Data ekspor yang terdigitalisasi juga bisa diakses masyarakat sehingga dapat menginspirasi para pelaku usaha. Percepatan ini pun makin nyata dengan nilai ekspor PLBN Entikong yang terus meningkat. Pada tahun 2024, ekspor melalui PLBN Entikong mencapai 72,9 miliar rupiah dan meningkat menjadi 82,3 miliar rupiah hingga November 2025. Peningkatan ini tak lepas dari pengaruh proses yang lebih efisien serta dukungan jaringan telekomunikasi yang stabil di kawasan perbatasan. Tentu sangat bermanfaat, sangat membantu bagi Bea Cukai untuk bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih efektif. Betul sekali. Jadi ekspor ini menggunakan aplikasi pengembangan digital yang ada di Bea Cukai. Jadi data ekspor dan impor yang ada di kami biasanya dimanfaatkan oleh BPS untuk menghitung neraca perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh para eksportir, terutama UMKM, untuk bisa mencari peluang adanya barang-barang apa saja yang kira-kira bisa diperdagangkan ke Malaysia. Oh iya, sangat penting sekali Mbak ya. Jadi karena di sini pemeriksaan dan pelayanan itu semuanya menggunakan aplikasi ya, menggunakan data atau base-nya internet. Jadi semua petugas kami itu menggunakan aplikasi yang berbasis internet gitu. Baik pemeriksaan orang, kendaraan ya, dokumen, paspor, kemudian barang-barang kendaraan ekspor juga menggunakan data internet. Oh iya, sangat berpengaruh ya. Jadi dengan adanya kecepatan pelayanan ya, semua proses ekspor kemudian orang yang melintas itu bisa lebih cepat dan bisa dilayani dengan baik. Salah satu pedagang di Entikong yang kerap membeli barang dagangan dari Malaysia mengaku kehadiran akses internet sangat membantu untuk menunjang aktivitas usahanya. Sangat membantu internet. Buat kita nelpon di sana kan, kita pesan dulu barang di Malaysia sama toke di sana kita pesan, minta sekian-sekian gitu. Jadi kita nyampe sana, barangnya udah dikumpulin, tinggal kita ngambil. Nyampe sini kita bayar pajak. Menariknya, tidak hanya di tempat-tempat krusial, kehadiran akses internet merata juga dirasakan hingga masyarakat setempat. Kartiko sebagai pelaku UMKM di Entikong mengaku, kestabilan dan kemerataan jaringan sangat berpengaruh positif pada bisnisnya. Kini ia melayani 400 pelanggan per hari dengan transaksi bulanan mencapai 8.000 transaksi.
mobilitas pelanggan yang sebagian besar melakukan transfer dan penarikan tunai dalam jumlah besar, bahkan menyentuh 200 hingga 400 juta per hari, menunjukkan betapa besarnya perputaran uang di NTCOM. Kadang-kadang dulu karena jaringannya yang kurang bagus, dulu kendala kita transaksi kita tuh terjadi proses pending. Nah, itu membuat customer itu was-was juga. Jadi 3 hari kemudian kita konfirmasi ke bank BRI baru akan dikembalikan lagi. Kalau sekarang udah jarang sekali. Kalau zaman dulu pasti sangat sering. Lancar. Kalau zaman dulu sakit. Tapi kalau sekarang luar biasa. Kalau harian kurang di itu, tapi kalau bulanan kita biasanya di-share-kan oleh area kita. Untuk di Restu Ponsel Store itu kalau di Kembayan kita jangkarnya. Jadi transaksi kita di angka 8.000 transaksi. Laporan Bank Dunia bertajuk Enabling Digital Development, How the Internet Promotes Development menjabarkan, teknologi informasi dan telekomunikasi IT membantu masyarakat internet mendorong inklusivitas, efisien, dan inovasi. Internet juga mendorong inklusi dalam interaksi sosial serta sistem penyampaian layanan pemerintah. Dampak positif pembangunan infrastruktur telekomunikasi terhadap laju ekonomi juga sudah dirasakan Indonesia. Perkembangan cepat internet ikut mengubah cara belanja warga Indonesia, bahkan untuk mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh teknologi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI yang mengukur tingkat kompetensi serta keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan data yang menarik. Sejak tahun 2023, nilai IMDI nasional terus menunjukkan peningkatan signifikan. Kehadiran digitalisasi di Kecamatan NTCOM ini tidak terlepas dari peran penting Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti Komdigi di wilayah ini. Sejak 2016, Bakti telah membangun 26 Base Transceiver Station atau BTS di Kabupaten Sanggau. 9 di antaranya tersebar di lokasi-lokasi blank spot NTCOM dengan bandwidth rata-rata 8 Mbps. Salah satu BTS berada di Pos Mangkau yang memiliki ketinggian 32 meter dan telah dibangun sejak tahun 2016. Kehadiran Bakti ini sedikit banyak membantu bagaimana masyarakat mendapat akses untuk melakukan komunikasi dengan dibangunnya beberapa BTS di daerah perbatasan dan juga di beberapa desa di Kabupaten Sanggau. Sehingga dengan adanya aksesibilitas yang dibangun Bakti itu, masyarakat memudahkan untuk melakukan interaksi, berkomunikasi. Kehadiran Bakti di kawasan ini pun diapresiasi penuh oleh masyarakat setempat. Salah satunya Emon, seorang pemilik warung yang meraup banyak cuan dengan membuka usaha di samping tower BTS Bakti. Ya, dekat dengan tower ini lebih ya jadi pilihan pertama lah bagi saya. Jaringan ini sangat membantu, Mas. Kalau kami di sini memang mengharapkan jaringan, dan jaringan ini juga bagi kami sangat-sangat membantu. Manfaatnya banyak bagi kami, terutama saya yang buka warung seperti ini, karena saya juga menyediakan pulsa penjualan pulsa, paket, token, pengiriman duit juga, transfer dan sebagainya. Tidak hanya berdampak pada perekonomian, kehadiran akses internet juga sangat berpengaruh pada sektor yang paling krusial dalam penentuan masa depan bangsa, yakni pendidikan. Hal ini pun dirasakan langsung oleh para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri 9 Serangkang NTCOM.
Kepala Sekolah SDN 9 Serangkang Entikong, Ateng menyebut, kehadiran internet sangat membantu kegiatan belajar mengajar, terlebih saat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer. Hadirnya internet membuat banyak anak-anak muda di dusun setempat yang turut mendapatkan manfaatnya. Jadi dengan adanya akses internet ini juga membantu kami di sekolah ini baik dalam mengirim data ke dinas kabupaten dan juga sangat membantu anak-anak kami untuk mengakses media pembelajaran untuk anak-anak itu. Jadi orang kampung, orang masyarakat sini mau pakai internet itu naik ke bukit dulu, Bu. Ada naik ke bukit, ya naik. Dari situ baru bisa menggunakan internet. Kalau enggak, mereka langsung ke kecamatan, kota kecamatan. Kita harus keluar, Bu. Karena sekolah kita liburkan kalau pas ada kegiatan yang berhubungan dengan data, pengiriman data. Jadi mau nggak mau kita mengutuskan dari sekolah ada beberapa orang guru. Jadi itu bukan hanya 1-2 orang guru, tapi secara bergantian gitu. Misalnya minggu ini setiap guru itu harus menyelesaikan data perorangan gitu. Jadi hari ini kita utus 2, besoknya lagi lanjut lagi. Jadi kasihannya anak-anak karena dampaknya kan kepada anak-anak itu sering ditinggalkan, kelasnya sering kosong gitu. Nah, jadi kami sangat berterima kasih, Bu, dengan bakti ini. Pemerintah Kabupaten Sanggau pun turut mengapresiasi hadirnya infrastruktur digital yang mumpuni dan menjangkau seluruh denyut nadi ekonomi di perbatasan. Infrastruktur ini telah berhasil memberi dampak besar bagi pertumbuhan Entikong secara menyeluruh. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Sanggau, dari 5 desa dan 34 dusun yang ada di Kecamatan Entikong, kawasan blank spot hanya tersisa 5 dusun. Ya kalau saya lihat sih lumayan bagus. Ya kan, tapi disandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang cepat juga masih terlambat. Nah, persoalan dihadapi oleh Kabupaten Sanggau ini kan keterbatasan akses teknologi ini yang menjadi persoalan kan. Terutama terkait dengan bagaimana kita meningkatkan daerah yang masih blank spot ini kan. Nah, harapan kita memang itu harus didorong oleh pemerintah. Kalau pemerintah daerah sangat mustahil lah. Ya. Nah, menurut hemat saya kalau ini memang pemerintah bisa mendorong nih lebih baik, lebih besar, kekuatan dana turun ke bawah, wah itu luar biasa. Oleh karena itu, Bupati Sanggau Yohanes Ondot juga berharap agar akses konektivitas ini terus berkembang dan ditingkatkan, sehingga nantinya sudah tidak ada lagi area blank spot atau zona tanpa sinyal di wilayah Entikong. Ya, bagi warga Entikong, akses telekomunikasi bukan lagi sebagai hambatan, melainkan akses kemudahan untuk setiap aspek kehidupan, baik pendidikan maupun perekonomian. Dan diharapkan dengan hadirnya bakti dari Komdigi, kecepatan dan juga pemerataan akses internet bisa lebih merata, terlebih di wilayah-wilayah perbatasan. Dari Entikong, Krisania dan juru kamera Iqbal serta Yosua, CNBC Indonesia Beyond Business.